Mantap. Masih semangat? Yang dari Sukabumi mana suaranya? Dari Lampung mana? Lampung, Bekasi, Kuburan. Pemirsa, apa pemirsa calon bu? Bintang tamu saya yang kedua masih seorang wanita, cantik, sensual, dan smart brain dan behavior, yang punya mobilitas tinggi di jalanan. Bagaimana ceritanya tentang angkutan umum? Langsung aja kita sambut Magdalena. Kembali ke laptop. Selamat malam untuk Magdalena. Gimana nih setelah jadi nyonyah ini mau? Selamat malam Mas Tuku. Selamat malam semuanya. Jadi nyonya, akhirnya jadi nyonya ya? Iya, akhirnya laku juga ya, Kang Pepi ya? Akhirnya laku juga? Putus asa amat, kamu cantik. Iya, Pepi aja dapet. Iya. Maksudnya apa ngomong gitu? Tapi bingung istrinya nggak insap-insap ya, anak dua nggak insap-insap juga. Iya, namanya saling. Senang jadinya ya, akhirnya. Biasa sekali, saya juga senang akhirnya. Susi juga tidak ingat kalau dia punya suami seperti saya. Jadi Susi kalau tahu sebetulnya saya suaminya mesti jijik kali ya. Oh, jangan suka merendah gitu mas. Masih benar, masih bersyukur. Mana ada lagi Mbak Susi putus asa banget ya, saya nggak ada lagi cowok. Kembali ke untuk Magdalena lagi sebentar untuk Rainsa dan Angel ya. Saya lihat dirimu kelihatan lebih berisi nih. Apa jangan-jangan sudah ada calon babynya nih? Monggo silakan. Kok saya digituin juga ya mas ya? Iya, di sini tuh auranya sangat bisa menghipnotis siapa saja. Oh gitu. Jadi ini mereka terhipnotis kalau aku gini bunyi semua. Nah, ini karena memang luar biasa. Jadi magnetnya. Inti acara ini sebetulnya bukan talk show. Tapi mereka datang jauh dari Lampung terus dari Bekasi. Nonton itu doang. Iya. Itu doang sebetulnya isinya. Aura magnetnya, ya. Luar biasa. Terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Terima kasih. Silakan dicoba. Kelihatan berisi, ini isinya nasi padang, soto ayam gitu. Belum ada babynya. Belum. Doain ya biar cepet ya. Perlu minta tips ke saya atau tidak? Gimana caranya mas? Ada. Gimana caranya mas? Harus berdua kayak gitu. Artinya share and care berbagi. Iya yang jelas ngomongnya dong, itu sensitif banget soalnya. Ayo sensitif banget. Kembali ke kan kayak gini ya mahal harganya Untuk Magdalena. Ngomongin public transportation, dirimu merasa lebih aman kalau naik angkutan umum di luar negeri daripada di negeri sendiri. Wah ini, monggo ini. Ya kalau di luar negeri pertama lebih irit. Jadi uangnya bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Bisa shopping. Tapi lebih penting lagi sih kayaknya di luar kayaknya lebih rasa lebihnya apa ya, lebih aman ya. Iya nggak sih? Tadi yang dibilang lebih irit tuh maksudnya apa tuh? Lebih irit jadinya. Transportasinya. Ya kan kayak bisa pakai satu kartu paling cuma $1 gitu loh, lebih murah gitu. Beli satu terusan kayak terusan. Berarti satu kartu itu buat seumur-umur? Enggak. Kan nggak tahu. Buat sehari doang. Iya pak. Terusan dan nyaman itu ya, nyaman. Terus nyaman dan cepat juga kan gitu. Iya luar biasa. Memang saya kan pernah mengalami ya
ke Jerman, Prancis, Belgia. Aku pernah ke situ. Ya kan? Keliling Buka di YouTube, buka di YouTube dong. Buka di YouTube ada saya. Jadi jangan anggap saya ini konvensional, tapi saya ini modern betulnya. Jadi kemana? Namanya di Melbourne University juga. Ya. Jadi benar tertib, Pak. Jadi kalau kamu antri taksi, kamu udah di depan saya nggak akan nyalip kamu. Memang udah ketertiban udah terbentuk di lingkungan di situ. Lebih teratur ya. Kalau di sini aku udah berdiri, yang di sini udah di depan bisa depan lagi. Nah, taksinya juga kadang-kadang udah ngambil yang di depan lagi, padahal udah berdiri dari sejak tahun 1965. Tapi Mas Kali galak. tapi Mas Tukul nih pasti kalau ngantri taksi pasti dapetnya paling duluan. Soalnya kan ada batas ngantrinya ya. Iya. Udah mau Ibunya ada duluan. udah duluan. Jadi langsung. Jangankan antri, balapan loh, lari tercepat sebetulnya saya. Orang belum nyampe itu udah nyampe duluan. Jadi pelari-pelari Somalia nih, Nigeria, Pantai Gading kalah sama saya. Dia masuk pakai kaki udah mulu udah nyampe duluan. Baru 1 langkah nyampe ya. Jadi memang benar ya. Nah, benar angkutan ini memang harus ditertibkan. Saya sangat setuju. Bukan hanya angkutan umum, tapi juga semuanya menyeluruh. Infrastruktur itu yang penting. Kembali ke sejak tahun 92 kemacetan di Pantura itu sudah mulai, sampai sekarang itu belum terrealisasi dan saya belum menikmati bagaimana kenyamanan berlalu lintas di daerah Pantura. Tadi lu potong nih, makanya lu mandi. Mandi sudah tahun kemarin, tahu nggak? Orang syuting lah, garuk-garuk begini, apaan? Nah, karena saudara-saudaramu nempel di sini semua. Sabar banget Mas. Ah, bukan masalah itu kadang-kadang kan ini loh, ini tempelan laundrynya masih nempel di sini. Kembali gelap. Nah, kalau saya ngomong lebih serius itu memang akurat, signifikan dan spesifik. Nggak pakai muncrat tapi. Enggak. Pakai kuah ya kuah. Oh, justru aura saya di situ. Aur-auran. Untuk Madalena, kabarnya waktu zaman kuliah, dirimu pernah naik bajai berempat dengan temanmu ini. Emang mau kemana waktu itu? Terus supir bajainya dikasih ongkos berapa? Naik bajai 4 orang, yang 1 orang di atas bajainya itu. Jadi SMP kayak bukan kuliah gitu. Zaman dulu kan kita masih kere, nggak punya duit, masih bokek. Jadi kebetulan aku sama temanku ini rutenya mirip-mirip. Jadi bisa lewatin rumah temanku dulu, rumah teman yang lain, baru ke aku gitu. Jadi antar satu rute ya, satu rute. Iya benar. Akhirnya kan kita bisa patungan gitu. Sampai orang lihat di situ, woi, udah penuh, nggak muat lagi. Sampai begitu. Akhirnya saya suruh supir bajainya kabur aja, saya nyetir gitu. Nanti kan nggak bisa bedakan mana bajai mana yang nyetir kan itu. Nah sekarang saya mau nanya Papi, bajai itu remnya di mana coba? Bajai itu remnya di tangan ya? Di pundak, bang. Oh, di pundak itu. Oh, berarti. Nah, suaranya emang ngomongnya lebih kenceng suaranya. Apalagi yang rumahnya tanjakan itu. Bangun bukan dibangunin sama istri, kalau dibangunin mas bajai. Ya, saya bukan hanya pengalaman. Kadang-kadang kalau pas musim hujan sombong dengan bajai. Kenapa? Musim hujan sombong, biasanya 500 sampai situ ya. Hujan tentang hujan nggak mau 500. 2000 maunya asem tenan. Udah yang sama-sama naik 2000, kamu juga ikut naik, saya nggak naik. Balik kalah 2000 ya, kamu aku naik, kamu dorong. To all my ladies nih, sabar ya, nggak apa-apa. Ini memang harus satu persatu. Nanti tenang aja. Nanti tidur dulu nggak apa-apa. Nanti begitu acara selesai tak bangunin kamu. Jangan, kita satu angkatan kan, sama. Iya. Satu angkatan. Magdalena. Kamu berarti awet muda ya. Yang lainnya udah meninggal, tinggal kamu berarti. Dia kejelekannya mah. Iya. Ngomongin soal transportasi umum nih. Sekarang kan banyak angkutan yang mengutamakan penumpang wanita.
Ini dulu pernah jadi supir bis ini, di keluarnya ada tulisannya sangat luar biasa. Apa? Utamakan keselamatan supir. Masa? Supir bus? Saya pikir supir. Utamakan keselamatan supir ya, untuk penumpang tanggung sendiri. Kalau nyopir itu pakai anting, jin itu miring itu sikunya di luar. Nah, sampai ada ruangan khusus untuk kalian sendiri pernah nggak menggunakan fasilitas itu? Monggo dari Ralin dulu. Ini kan orang dari kecil udah mampu masa naik angkutan umum. Aduh mas, mungkin pernah cerita-cerita lah ya. Saya naik kereta ekonomi mas. Malah bocah. Serius. Di Medan itu kalau misalnya dari Medan ke luar kota biasanya naik kereta ekonomi. Gimana terus? Kalau fasilitas kayak gini belum pernah ya. Tapi menurut saya di Indonesia ini memang susah sih hidup, fasilitasnya kurang, terus public transportationnya is not very good. Tapi itu yang bikin kita matang. Karena kalau hidup lurus-lurus aja mas, ya nggak matang, nggak cepet matang. Jadi all those challenges, kesusahan, jadi tantangan. Kita makanya lebih pintar dari orang luar negeri. Kalau orang luar negeri itu lurus-lurus, pakai satu kartu. Kalau kita ini marah bungkusnya seperti ini sebetulnya ini. Ya nggak sih? Iya, iya, bagus. Ya menurut saya sih seru aja gitu. Iya, iya. Tantangan lah. Hidup di Indonesia. Lebih ngeri. Lupa bawa dompet. Remnya mobil ya kan. Pinjam duit. Pernah nggak ada super baja pernah kakinya dikeluarin bakar lagi? Enggak. Iya benar-benar. Ada yang berhenti nyari pohon dulu. Mana pohon, di mana pohon? Enggak, bercanda. Ini supir angkutan KWK 01 ini. Ini penumpang masih di rumah ditunggu nih. Ekornya tuh disimpangi ke kanan supaya belakang macet. Itu namanya menutup pintu rezeki orang lain. Nggak cocok, cocoknya supir truk. Mukanya kayak truk gandeng. Ada bukan, enggak, dia enggak truk ya. Hah? Truk sapi. Kalau Angel Peters gimana? Kalau aku belum pernah untuk ke, cuman aku tuh orangnya nekat banget. Maksudnya kalau di Jakarta, nekat banget? Iya aku nekat banget orangnya. Walaupun gini tapi ini jaga juga. Maksudnya aku tuh suka gitu. Kadang-kadang naik busway sendiri. Aku kan suka Car Free Day itu tiap hari Minggu kan. Terus suka males jalan kalau capek gitu kan naik busway. Terus aku ya udah naik aja gitu. Mungkin nggak ada fasilitas yang cewek-cewek apa cowok-cowok aja gitu kan. Aku sih rasa nyaman-nyaman aja sih gitu. Nggak pernah merasa terganggu dengan lingkungan. Ini mantan supir semua, ada yang ya ini supir taksi. Kalau penumpang naik truk pura-pura berhenti buka bagasi temennya sendiri. 2 orang taruh di bagasi. Saya tahu banget mas. Detailnya tahu banget. Tahu yang punya rencana saya. Makanya dia udah kapok, nggak boleh. Warna taksinya dibikin warna yang sama dengan warna taksi yang sangat luar biasa yang paling disenangi orang. Disamain. Kejebak ke penumpang. Berapa rapi gitu. Begitu set, berapa turun nggak tahu temannya di bagasi dibuka. Kasihan ke penumpang perempuan gitu. Pulang dari kampung. Sedih. Mengharukan. Kembali kalau Lena gimana monggon? Bagaimana pertanyaannya tadi? Fasilitas yang ada di angkutan seperti di kereta atau mungkin di cobanya kan? Oh pertanyaan yang pertama tadi yang Mas tanyain? Kamu nanya ke laptop yang itu kebetulan belum pernah sih sekarang gitu. Pengen nyobain sih. Kapan-kapan kita nyobain ya? Boleh kita bareng-bareng. Terakhir kapan? Terakhir naik apa? Naik angkutan umum ya. Kuliah sih kayaknya. Kuliah. Iya. Itu berapa puluh tahun yang lalu? Baru berapa tahun? Kamu pengen enggak naik kereta jinjek sama pedagang asongan enggak? Naik ekonomi jurusan Pantura itu. Misi. Iya, misi apa? Misi. Cangcimeng, misi. Pemirsa jangan tetap hormat.